Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan training of trainer, melaksanakan komunikasi efektif. Berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun training kita pada pagi hari ini yaitu melaksanakan komunikasi efektif. Sebelum kita melanjutkan sesi training ini, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu masing-masing. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Riza Febri ST, pendidikan terakhir yaitu Teknik Mesin Universitas Bung Hatta Padang. Kemudian adapun karir saya atau pekerjaan yang pernah saya geluti beberapa tahun belakangan, yaitu pada tahun 2004 sampai 2012 itu bekerja di PT Surveyor Indonesia. 2013 sampai 2017 itu bekerja di Oil and Gas Company. 2018-2019 itu bekerja di PT Skopindo. 2020 sampai 2021 bekerja di PT Pertamina Training and Consulting. Adapun sertifikat yang saya miliki yaitu Project Management, kemudian tahun 2022 adalah ahli keselamatan kesehatan kerja bidang K3 pesawat angkut angkut. Kemudian 2022 juga ahli keselamatan kesehatan kerja bidang K3 pesawat tenaga produksi. Kemudian 2017 ahli keselamatan kesehatan kerja bidang K3 listrik. Nah, ini Bapak dan Ibu nomor WA saya 0813 71353799. Baik Bapak dan Ibu, seyogyanya kita juga, saya sebagai instruktur juga pengen kenalan secara Zoom dengan Bapak dan Ibu. Baik, moderator atau yang membawa acara silahkan disampaikan kepada peserta untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi training. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memperkenalkan diri. Maka kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tata tertib. Tata tertib dalam training kita adalah satu, wajib menyalakan kamera. Bapak dan Ibu untuk saat ini wajib nyalakan kamera. Kemudian mute speaker apabila tidak berbicara, supaya tidak terjadi gangguan kepada Bapak dan Ibu yang lain yang sedang melakukan training, dan untuk diri saya sendiri juga tidak terganggu atas speaker yang menyala. Kemudian yang ketiga adalah format nama Zoom, yaitu nama lengkap, PP-nya siswa yang terdaftar. Yang keempat, tentukan tempat yang sepi dan kondusif. Yang kelima, gunakan fitur chat untuk keperluan pembelajaran. Nah, ini yang paling penting, yaitu tepat waktu. Tepat waktu dalam hadir, tepat waktu dalam menjawab, tepat waktu dalam bertanya. Kemudian yang ketujuh, berpakaian rapi. Kemudian yang kedelapan, mempersiapkan alat tulis untuk mencatat. Nah, sebelum kita masuk ke sesi training yang akan kita mulai, kita safety induction dulu. Nah, pastikan duduk ergonomis, yaitu duduk ergonomis itu adalah duduk tegak, tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, leher tidak menunduk. Kemudian atur pencahayaan dan jarak monitor agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Kemudian gunakan aturan 20-20, yaitu 20 menit menatap layar, arahkan pandang sejauh 2 feet atau 6 meter, kemudian istirahat selama 20 detik. Kemudian jangan menggunakan stop kontak berlebihan. Nah, perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. Kemudian setelah itu lakukan peregangan otot di sela bekerja, peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. Kemudian juga perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara alarm bahaya di lokasi Anda. Alarm tanda bahaya yang ada di sekitar Anda bukan simulasi atau
praktek dari tim responsif reliability di kantor Anda. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu melaksanakan training. Kita adalah training melaksanakan komunikasi efektif. SK KNI nomor 124 tahun 2022, kode unit M.70 MK T00.001.2. Adapun tujuan pelatihan, yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengidentifikasi gaya komunikasi pelanggan dengan tepat, lalu menyesuaikannya dalam berkomunikasi dengan pelanggan guna menghasilkan komunikasi yang efektif, sehingga berhasil dalam menyampaikan informasi produk kepada pelanggan. A good relationship start with good communication anyways. Nah, ini gambaran umum unit kompetensi yang akan kita paparkan berikutnya, yaitu 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk semua tenaga pemasaran yang berkomunikasi secara tatap muka melalui media penghubung dengan pelanggan, termasuk secara daring maupun luring. Yang kedua adalah gambaran umum unit kompetensi kita adalah alat dan bahan pelatihan kerja. Nah, alatnya adalah laptop. Pelatihan kerja adalah asesmen gaya komunikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap kerja. Sikap kerja itu ada cekatan, komunikatif, tanggap, kooperatif. Kemudian yang keempat, aspek kritis. Aspek kritis itu adalah ketepatan dalam mengidentifikasi gaya komunikasi pelanggan, ketepatan dalam menerapkan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan. Kemudian yang keempat adalah keberhasilan dalam menyampaikan informasi produk kepada pelanggan. Nah, ini kita wajib menyampaikan informasi produk kita kepada pelanggan dengan detail. Dan kalau ada pertanyaan dari pelanggan tentang produk kita harus menguasai apa yang akan kita jual atau kita sampaikan kepada pelanggan. Nah, ini penting sekali. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah keadaan ketika pemberi pesan dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama terhadap aspek yang dikomunikasikan. Nah, ini dia punya pesan yang sama terhadap aspek yang dikomunikasikan, misalnya tentang pelatihan, kapan pelatihan diadakan, kemudian trainingnya di mana. Nah, dia punya persepsi yang sama terhadap aspek yang dikomunikasikan, maka itu kan berlanjut komunikasi internnya kepada baik itu kita sebagai penyedia dengan klien yang memiliki kebutuhan jasa kita. Nah, ada hambatan komunikasi di dalam psikologik itu adalah gugup, prasangka, marah, lelah, stres. Nah, yang sering terjadi pada saat komunikasi itu adalah gugup. Nah, gugup ini pertama kali kita melakukan komunikasi dengan klien itu terasa agak kurang nyaman karena ketidaksesuaian terkadang dengan apakah pertama ketemu dengan klien atau seperti apa gitu kan. Itu secara psikologi, gugup. Kemudian semantik, ini penggunaan jargon, istilah teknik dan bahasa. Nah, kita perlu melakukan istilah teknis yang baik, bahasa yang baik juga kepada klien. Kemudian penerimaan atau tanggapan kita terhadap klien juga itu sebuah bahasa yang mencerminkan perusahaan kita. Nah, kemudian fisik. Nah, kondisi fisik, keributan, jarak, interupsi. Kondisi fisik juga mempengaruhi terhadap hambatan komunikasi. Misalnya kita dalam kondisi batuk, pilek atau apa, dan bahkan juga ada di lingkungan kita itu keributan, bising atau orang banyak cerita. Nah, itu fisik. Kemudian jarak dan interupsi. Seringnya orang interupsi atas apa yang kita sampaikan juga sebagai hambatan komunikasi. Nah, untuk mengatasi hambatan komunikasi, kita perlu persiapan. Nah, kita perlu persiapan, kemudian latar belakang kita itu apa? Latar belakang kita, latar belakang juga klien, kita harus
minimal mengetahui dulu untuk kebutuhan klien nanti itu bisa kita bantu klien kita tersebut. Dan kemudian interaktif dua arah. Interaktif dua arah ini artinya kita melakukan komunikasi yang sama. Nah, mengatasi hambatan komunikasi itu perlu persiapan kita terhadap klien, apakah kita akan bisa memenuhi standar minimum yang dibutuhkan klien. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang ini mempengaruhi terhadap pembicaraan kita ke depannya lebih interaktif antara klien dengan kita. Nah, kemudian ada probing dan listening skill. Nah, ini perlu juga kita berbicara tentang skill kita berbicara terhadap klien juga. Nah, tahukah Anda, ketika kita berbicara, rata-rata kita menggunakan 100 kata per menit. Ketika kita berpikir, kita memikirkan 600 kata per menit. Nah, ini kita memikirkan 600 kata, cuman yang terucapkan sama mulut kita itu hanya 100 kata per menit. Nah, begitu cepatnya kemampuan otak untuk melakukan pemilihan kata. Kemudian mulut kita tidak mampu untuk mengimbanginya, maka rata-rata penggunaan kata ketika kita bicara itu adalah 100 kata. Nah, aktif listening, mendengarkan, kemudian mata kita juga menatap kepada klien, kita juga mendengarkan dengan seksama. Nah, aktif listening itu ada telinga dan mata. Aktif listening itu ada indera mata. Mata itu kita melihat gerakan dan bahasa tubuh. Kemudian telinga untuk mendengarkan dan mengumpulkan informasi. Kemudian perhatian penuh. Kita ketika berbicara itu, aktif berbicara itu, kita harus memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Kemudian gunakan hati untuk merasakan emosi dan memberikan empati. Nah, selain kita berbicara juga dengan klien, kita juga harus menggunakan hati atau empati kepada klien. Nah, klien juga sebagai raja, perlakuan orang lain seperti orang yang sangat penting. Nah, ini kita perlakukan klien atau lawan bicara itu sebagai layaknya bak raja. Jadi memperlakukan orang dengan baik, mendengarkan orang dengan seksama, memperhatikan dengan serius, kemudian melihat juga dengan tatapan yang baik dan bagus, kemudian memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, jadi harusnya kita mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Itu menurut Epictetus. Nah, kemudian ada teknik bertanya. Nah, teknik bertanya itu ada 2 teknik bertanya, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, yang terbuka itu kita menanyakan siapa, kemudian apa, kemudian mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, itu terbuka. Pertanyaan atau teknik bertanya kita yang terbuka. Kemudian pertanyaan tertutup. Apakah Anda? Akankah Anda? Gitu. Dapatkah Anda? Atau apakah Bapak, Ibu? Akankah Bapak dan Ibu akan melakukan training di tempat kami? Apakah training kami juga baik untuk perusahaan Bapak dan Ibu? Nah, mungkinkah kita untuk melanjutkan ke training tahapan berikutnya atau produk berikutnya? Nah, bisakah kita ini, apakah bisakah kita berlanjut terus menerus dengan klien atau bisa kontrak yang lebih panjang? Nah, kemudian sudahkah Anda ini adalah menyampaikan, sudahkah dilakukan ini oleh klien? Kita juga
akan bertanya kepada klien. Nah, kemudian keterampilan bertanya dalam mengumpulkan informasi. Nah, pertanyaan terbuka itu dilakukan untuk memperoleh lebih banyak informasi. Perlu dilakukan sesering mungkin pada tahap awal proses pengumpulan informasi. Diawali dengan siapa, apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Itu diawali dengan kata siapa, apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kemudian profiling mengenai lawan bicara kita. Nah, kita juga minimal tahulah tentang profil lawan bicara kita supaya berbicara dengan lawan bicara atau klien itu supaya bisa dapat chemistry-nya atau dapat kecocokan pembicaraan tersebut. Nah, ini akan mempermudah usaha kita untuk membangun hubungan baik dengan mereka sehingga hubungan baik akan mudah tercipta. Nah, kemudian kita mengenal gaya kepribadian. Mengenal gaya kepribadian itu ada tertutup, ada terbuka. Nah, yang tertutup itu adalah mengendalikan perasaan. Kemudian berdasarkan fakta dan logika. Orientasi pada tugas. Bukan manusia, serius, formal, berjarak, spesifik dan tepat. Susah ditebak. Ini yang tertutup. Ini tidak bisa dilihat oleh orang lain secara kasat mata. Nah, yang terbuka itu adalah memperlihatkan dan mengungkapkan perasaan. Nah, menggunakan opini dan intuisi. Nah, orientasi pada manusia bukan tugas. Nah, hangat, bersahabat, dan santai. Tidak formal dan personal, orientasi pada persahabatan, mudah ditebak. Nah, ini yang terbuka. Kemudian mengenal gaya kepribadian. Ya, apakah kita dominan atau mengalah? Nah, apa? Kalau dominan itu kita langsung berani memutuskan, memerintah bukan bertanya, cepat, keras, yakin, tidak sabar dan asertif. Ini dominan. Kemudian mengalah ini ada diam, tidak suka mengemukakan perasaan atau pendapat, bertanya bukan memerintah, lambat, lembut, bermain dalam kelompok, kooperatif dan suportif. Ini adalah sifat atau gaya kepribadian yang mengalah. Nah, interpersonal style, nih gaya personal atau gaya seseorang itu ada tertutup, terbuka, dominan, mengalah. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu juga kalau yang horizontal dia adalah dominan mengalah, A, B, C, D. Kemudian yang tertutup terbuka adalah vertikal, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia analytical, driver, ekspresif, amiable. Mengalah dan terbuka adalah amiable, dominan dan terbuka adalah ekspresif, tertutup dan dominan adalah driver, tertutup dan mengalah adalah analytical. Assessment interpersonal style. Nah, ini kita kunjungi ke website untuk memulai analisis gaya interpersonal pribadi kita. Nah, diskusi gaya kepribadian. Diskusi gaya kepribadian itu ada 2. Gaya Anda dalam bekerja, cara mempengaruhi Anda. Nah, driver itu adalah orang yang mampu menyelesaikan, mampu memutuskan, kemudian bekerja keras, kompetitif dan pengambil risiko, mampu menghadapi situasi sulit, menerima perubahan sebagai tantangan pribadi, berorientasi pada tindakan dan hasil, kemudian menuntut, cenderung memerintah bukan bertanya, menginginkan kendali, tidak sabar dan levelnya toleransi rendah. Nah, ini tipikal adalah driver. Kemudian Anda dapat menjadi lebih efektif jika 1. Lebih sabar. 2. Tidak terlalu berterus terang, mengajukan lebih banyak pertanyaan. Kemudian latihlah pendekatan Anda, perhatikan bahasa tubuh Anda, dan lebih memotivasi partisipasi orang lain dalam percakapan. Ini yang tipikal driver.
Nah, cara berkomunikasi dengan driver, percepatlah. Masuk langsung ke topik, tunjukkan bagaimana cara mencapai sasaran mereka, lakukan dengan keyakinan dan efisien. Nah, ini cara berkomunikasi dengan klien atau lawan bicara kita yang bersifat atau berkarakter driver. Nah, ini yang ekspresif. Nah, ekspresif ini biasanya orangnya kreatif, menyenangkan, mempesona, persuasif, ambisius, vokal, spontan, lucu, menularkan antusiasme dan sikap yang positif, mudah untuk memberikan feedback yang positif, mencari pengakuan, tidak terorganisir, tidak sabar, kurang teliti. Nah, ini ekspresif. Nah, sifat ekspresif ini Anda dapat menjadi lebih efektif jika lebih memperhatikan kebutuhan orang lain, lebih terorganisir, perhatian pada detail. Nah, berkomunikasi dengan ekspresif atau orang ekspresif itu percepatlah, kenali mereka secara personal, berikan pengakuan, perlakuan secara menyenangkan dan penuh semangat. Nah, ini penting kita sampaikan atau berkomunikasi dengan klien atau lawan bicara kita yang bersifat ekspresif. Nah, ini analytical, yaitu orangnya adalah objektif, dia berbicara berdasarkan fakta, detail, akurat, berorientasi tugas, impersonal, serius, tertutup, suka menyendiri, minimalisasi risiko, menghalangi kreativitas orang lain dengan terlalu mengikuti peraturan dan regulasi. Nah, ini sifat analytical ini dapat lebih efektif jika lebih siap menerima perubahan, kemudian lebih terbuka dan berkomunikasi dengan yang lain. Berkomunikasi dengan analytical atau orang yang bersifat analitikal itu perlambat, masuk langsung ke topik, tepat waktu dan bawa data fakta, sasaran metodik, perlakukan dengan teliti. Nah, ini cara berkomunikasi dengan orang analitikal. Nah, ini amiable. Karakteristik orang amiable yaitu bersahabat, hangat, percaya orang lain dengan mudah, berempati dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Kemudian dia suportif. Nah, untuk Anda dapat lebih efektif jika lebih asertif dan lebih apa adanya. Kemudian lebih toleran dengan perubahan, tidak terlalu melibatkan diri pada permasalahan orang lain. Nah, berkomunikasi dengan orang amiable atau klien yang amiable itu perlambat. Kenali mereka secara personal, mereka mau orang lain ikut terlibat, perlakukan dengan hangat dan halus. Nah, masuk ke dalam suasana dia, itu mereka mau orang lain ikut terlibat ke dalam pembicaraan dia. Nah, kemudian berkolaborasi dengan gaya kepribadian yang beragam. Aware, kenali gaya kepribadian Anda dan orang lain. Accept, terima gaya kepribadian Anda dan orang lain. Adapt, beradaptasi dengan gaya kepribadian orang lain untuk membangun komunikasi yang efektif, hubungan dan untuk mempengaruhi mereka. Nah, ini kolaborasi dengan gaya kepribadian yang beragam, peduli, menerima, kemudian beradab dalam berbicara kepada klien atau teman lawan bicara kita. Q&A, role play. Role play itu menyesuaikan gaya komunikasi antara agen pemasaran dengan pelanggan. Agen pemasaran itu seperti PJK3 Pembinaan itu sebagai agen pemasaran, dengan pelanggannya adalah para perusahaan yang membutuhkan jasa lisensi atau sertifikasi Kemenaker atau BNSP. Nah, kesimpulannya adalah tepat dalam mengidentifikasi gaya komunikasi pelanggan, tepat dalam menerapkan teknik komunikasi lisan dan tulisan, kemudian berhasil dalam menyampaikan informasi produk kepada pelanggan. Evaluasi. Nah, dalam evaluasi kita harus jelaskan cara menyesuaikan gaya komunikasi pelanggan sesuai dengan gaya kepribadian pelanggan.
gaya kepribadian pelanggan driver, ekspresif, amiable, analytical. Kemudian praktekkan cara berkomunikasi secara lisan dengan pelanggan yang memiliki gaya kepribadian berseberangan dengan Anda. Nah, tugas tambahan dari kita itu adalah bagaimana cara Anda atau kita mengidentifikasi kecenderungan gaya kepribadian seseorang berdasarkan beberapa aspek berikut ini. Nah, cara berpakaianlah yang rapi, yang sopan, kemudian berjalanlah dengan baik, kemudian cara bersalaman juga dengan baik, cara duduk juga dengan baik, intonasi suara juga dengan lemah lembut. Nah, itu adalah cara kita mengidentifikasi kecenderungan gaya kepribadian seorang berdasarkan aspek. Terima kasih Bapak dan Ibu. Setelah saya sampaikan topik yang tadi, maka apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Baik, moderator, kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta training. Baik Bapak dan Ibu, adakah pertanyaan atau sharing knowledge kita tentang bagaimana kita menanggapi, merespon klien terhadap gaya bicara, kemudian gaya berpakaian, berjalan, bersalaman, duduk, dan intonasi suara. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab. Jika ada yang mau ditambahkan oleh Bapak dan Ibu, silakan ditambahkan. Mungkin sebuah masukan juga bagi saya untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi cara kita menyampaikan materi training. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan maka saya anggap itu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Baik, saya serahkan kepada moderator atau host untuk sesi selanjutnya. Moderator, kita masuk ke tugas yang telah saya sampaikan kepada moderator tadi atau host untuk dapat disampaikan kepada peserta training. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang telah saya sampaikan atau saya berikan kepada host atau moderatornya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan tugas masing-masing. Bisa dibuat kelompok masing-masing 3 orang atau masing-masing 2 orang juga boleh, nggak apa-apa. Jadi semakin banyak sebetulnya lebih banyak untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan yang saya telah berikan kepada host tadi. Baik, kita mulai sesi tugas dan saya tunggu dalam waktu 5 menit. Baik Bapak dan Ibu, apakah tugasnya sudah selesai dan dikumpulkan kepada moderator atau hostnya? Nah, jika sudah maka kita koreksi bersama tentang tugas dan tanggung jawab seputar materi training yang saya sampaikan tadi. Baik, silakan Pak Moderator menampilkan hasil dari tugas yang telah disampaikan tadi berdasarkan penilaian, atau kita membahasnya juga satu-satu. Silakan Pak Moderator untuk sharing materi di training kita ini. Silakan Pak Moderator. Baik, Mbak Moderator atau host, setelah kita periksa bersama, maka alhamdulillah para peserta sudah paham tentang training yang kita sampaikan tadi, yaitu melaksanakan komunikasi efektif. Baik, Mbak Moderator atau host, setelah kita
memaparkan materi ini sudah kita lakukan juga tugas kepada para peserta, dan alhamdulillah juga nilainya baik semua. Juga saya sebagai pemateri juga menutup training kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, baik Bapak dan Ibu, para peserta training dan moderator, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.